perkenalkan saya Elza Zahari dengan NIM D1A021131 kelas hukum acara PTUN G1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses atau alur pemeriksaan atau persiapan persidangan di hukum acara PTUN. Untuk tahap pertama di proses peradilan tim itu yaitu pemeriksaan pendahuluan. Di sini mencakup 3 hal. Yang pertama, pemeriksaan administrasi, kedua, dismisal prosedur oleh ketua PTUN, ketiga, pemeriksaan persiapan. Yang kedua yaitu pemeriksaan persidangan. Yang pertama, pembacaan gugatan, kedua, pembacaan jawaban, ketiga, replik, keempat, duplik, kelima, pembuktian, keenam, kesimpulan, dan ketujuh, putusan. Untuk tahap selanjutnya, yang ketiga itu pembacaan putusan. Yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim, ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk yang keempat itu adalah materi muatan putusan. Di dalam muatan putusan tersebut mencakup pertama, kepala putusan, kedua, nama, jabatan, dan kewarganegaraan tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dalam hal terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Ketujuh, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Untuk yang kelima ada amar putusan, di mana yaitu gugatan ditolak, kedua, gugatan dikabulkan, ketiga, gugatan tidak diterima atau gugatan gugur. Selanjutnya, amar tambahan dalam putusan peratun yang sudah disebutkan dalam pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tun. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berupa 1. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan. Kedua, pencabutan keputusan tun yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Dan yang ketiga, penerbitan keputusan tun dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Untuk tahapan selanjutnya yaitu cara pengambilan putusan yang juga sudah disebutkan dalam pasal 97 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Yang kedua, apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan, pemusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Yang terakhir, apabila musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu jangka waktu penyelesaian sengketa tun. Jangka waktu penyelesaian sengketa tun berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dengan waktu 3 bulan. Ketiga, ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi. Keempat, ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara yang khusus yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tahap proses minutasi putusan. Putusan harus ditandatangani oleh hakim yang memutus panitera pengganti yang turut bersidang lambatnya 30 hari sesudah putusan diucapkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan yang sudah disebutkan dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, itu dia yang sudah saya jelaskan secara singkat bagaimana proses atau alur pemeriksaan persiapan persidangan di acara peradilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih, semoga dimengerti.